Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Rasanya tahun baru tapi lemas terus ini ya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Seharusnya yang berpulang dari Indonesia itu harus tambah semangat ini. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita? Luar biasa. Nah, sekali lagi ada sukacita? Amin. Hanya amin saja. Ada sukacita? Luar biasa. Nanti saya bilang lagi. Ada sukacita, ada bilang bombastis sukacitanya, gitu ya. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini. Terambil dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 21 dan ayat yang ke-22. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya percaya kalau jemaat ini tiba-tiba dikasih cerdas cermat buka Alkitab, kebanyakan mungkin tidak tahu kira-kira kitab ratapan itu posisinya di mana. Karena sudah kebanyakan begini. Gimana? Ini mah makan ramen itu. Oke. Mari kita baca sama-sama Filipi 1 ayat 21. Dan ayat 22, 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam dua ayat ini, kita boleh sungguh lagi menemukan ada dua kata. Satu kata yang diulang dua kali. Kata apa itu? Ada satu kata yang diulang dua kali. Hidup. Semua benar, 100%. Karena memang ada hanya kata hidup diulang dua kali di situ. Begitu ya. Kata hidup dalam Alkitab memakai dua kata penting. Hanya memakai dua kata. Kata yang pertama adalah kata Zoe. Kata Zoe artinya kehidupan kekal. Sedangkan kata yang kedua yang dipakai dengan kata hidup adalah kata bios. Kata bios itu memiliki pengertian hidup yang sementara. Sedangkan kata Zoe itu memiliki pengertian hidup yang kekal. Tema kita hari ini adalah hidup untuk apa? Hidup untuk apa? Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kata hidup menunjukkan dua kata penting, yaitu Zoe dan bios. Zoe, hidup kekal. Bios, hidup sementara. Itu ada dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak pernah memberikan dua pengertian itu kepada ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain hanya diberikan satu, yaitu ciptaan yang bersifat materi itu hanya diberikan hidup dalam pengertian bios, sehingga dia hanya hidup dalam kesementaraan. Malaikat yang adalah ciptaan, dia tidak diberikan hidup secara bios, tapi dia diberikan hidup secara zoe, yaitu hidup kekekalan itu sendiri. Hanya satu makhluk yang Allah ciptakan secara khusus, dan Allah menanamkan dua kehidupan ini dalam pribadi makhluk itu. Dan makhluk itu adalah manusia. Sehingga dalam diri manusia ada yang namanya bios. Tetapi ada dalam diri manusia ada yang namanya zoe. Sehingga Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Allah membuat semuanya indah pada waktunya. Tetapi Allah menaruh kekekalan dalam hati manusia. Istilah kekekalan ini itu berbicara tentang apa? Zoe. Jadi Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang sementara. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang sementara, semua kita yang duduk di sini mungkin tidak akan pernah melewati 150 tahun hidup di dalam dunia ini. Atau mungkin kalau ada yang bilang saya bisa fight 150 tahun. Siap.
itu asam urat mulai datang. Saraf-saraf mulai terjepit satu dengan yang lain. Dan kalau kita rongseng, mungkin hampir habis bagian di dalam sini. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, kita melihat bahwa dalam hidup yang sementara, namun di dalam hati kita, Allah menanamkan kekekalan itu. Maka ini menjadi titik krusial bagi manusia. Karena satu sisi, kita ditarik di dalam kesementaraan. Tapi satu sisi, kita juga ditarik di dalam kekekalan itu sendiri. Dan Paulus berada dalam konteks Filipi 1, ayat 21-22. Dan dia katakan apa? Dia katakan, kalau dia hidup bagi Kristus, tapi kalau dia mati adalah sebuah keuntungan. Dia bicara tentang dua sisi ini. Bicara tentang kehidupan yang sementara, tapi juga dia sedang ada dalam penjara. Dan sebentar lagi dia tahu bahwa dia akan mati. Maka dia akan kembali kepada kekekalan itu sendiri. Tapi di tengah-tengah kondisi ini, kita melihat, dia lebih senang. Dia lebih senang tinggal di tengah-tengah jemaat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, tahun baru membuat kita sukacita. Betul ya? Tahun baru membuat kita sukacita. Terima kasih, berkatnya besar di surga. Berarti kekekalannya ditambah, gitu ya. Tahun baru membuat kita sukacita. Siapa yang di sini tahun baru tidak sukacita? Angkat tangan, saya berdoa supaya tidak sukacita ya. Tahun baru membuat kita sukacita karena kita mendapatkan anugerah untuk melewati tahun lama. Tetapi ketika kita ada dalam sukacita tahun baru, seharusnya membuat kita sadar bahwa kita tambah tua 1 tahun. Betul? Tapi dalam hati kita, ketika kita bicara saya tambah tua 1 tahun, maka kata tua itu bagi kita adalah sesuatu yang bahkan mungkin menjadi alergi buat kita. Aduh, sudah tua nggak aneh? Begitu ya. Tapi kita kadang-kadang tidak mau. Kenapa? Karena ada kecenderungan aku mau hidup terus di dalam dunia ini. Bahkan Khairil Anwar mengatakan apa? Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Betul? Ketika Khairil Anwar dikatakan aku mau hidup 1000 tahun lagi, itu adalah sebuah potensi kekekalan yang ada dalam diri manusia. Karena kita tidak mau ditenggelamkan oleh kesementaraan, karena kekekalan ada dalam hati kita. Tapi mau tidak mau menjadi tua bukan menjadi sebuah pilihan bagi kita. Karena menjadi tua adalah sebuah proses yang terus memproses kita. Dan memproses kita kepada ketiadaan itu sendiri. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, hidup ini untuk apa? Mari kita pikirkan itu baik-baik. Karena hidup ini hanya ada dalam 2 hal itu. Ada dalam kesementaraan, tapi di dalamnya juga ada kekekalan. Dan kekekalan itu ditentukan bagaimana kita hidup dalam kesementaraan itu sendiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, di tengah-tengah kondisi seperti itu, Paulus sadar dan dia mulai bertanya, sebenarnya hidup ini untuk apa? Hidup ini untuk apa? Kalau hidup ini hanya sementara. Tapi satu sisi juga hidup ini menuju pada kekekalan. Ada 2 kekekalan yang ada dalam pilihan kita. Yang pertama, kekekalan, hukuman kekal. Tapi kekekalan yang kedua adalah sukacita kekal, yaitu surga itu sendiri. Semua manusia tidak akan pernah mengelak daripada 2 kekekalan ini. Tapi 2 kekekalan ini ditentukan oleh kehidupan sementara itu sendiri. Dan kehidupan sementara ini menurut Alkitab, kita yang hidup 70. Kalau kuat berapa? 80. Itu pun kebanggaannya adalah penderitaan demi penderitaan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ketika Paulus mulai bertanya, hidup ini untuk apa? Ketika dia berada dalam penjara, dia mulai bertanya, hidup ini untuk apa? Maka dia mulai dari satu poin penting. Hidup ini untuk apa? Ayat 21 menjadi jawaban pertanyaan Paulus ketika dia berada dalam penjara. Hidup ini untuk apa? Ayat 21, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah apa? Kristus. Stop di situ. Jangan disebut mati dulu. Semua kita belum mati. Iya. Jadi di sini dia mendapatkan satu jawaban. Hidup itu untuk apa? Dia mendapatkan satu jawaban. Hidup itu adalah Kristus.
Hidup ini bagi Kristus. Hidup ini harus berpusat di dalam Kristus. Dan hidup itu bersumber di dalam Kristus itu sendiri. Jemaat Tuhan, kalimat ini ditujukan pada jemaat di Filipi. Kalimat ini disimpulkan oleh Paulus ketika di dalam penjara. Tapi kalimat kesimpulan ini diberikan kepada jemaat di Filipi supaya mereka boleh mengerti. Mikir hidup sementara ini apa? Hidup sementara ini harus Kristus. Baru di dalam kekekalan pun menuju pada Kristus itu sendiri. Saya tidak jamin semua orang yang duduk di sini, semua orang yang berkata dia Kristen, semua orang yang dari nenek moyang tergoyang-goyang adalah Kristen. Mereka menjadikan hidup itu adalah Kristus. Mengapa demikian? Saya berikan contoh dalam Alkitab. Yang pertama, salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat dekat dan dipercaya oleh Tuhan Yesus, yaitu Yudas. Apa tanggung jawab Yudas sebagai murid Tuhan Yesus? Apa tanggung jawabnya? Siapa tahu? Bendahara. Menjadi bendahara itu berarti menjadi orang yang dipercaya sungguh-sungguh. Amin itu. Sekali lagi, menjadi bendahara itu adalah menjadi orang yang sangat-sangat dipercaya. Betul. Karena preman yang hebat sekalipun, yakuza yang hebat sekalipun, dia harus membutuhkan bendahara yang jujur. Berarti Yudas bukan seorang main-main. Tapi saya mau tanya, Yudas yang dipercaya Tuhan Yesus, Yudas yang adalah murid Tuhan, Yudas yang dekat sama Tuhan, pertanyaan saya, apakah dia mengikut Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi sumber dalam hidupnya apa tidak? Jawabannya tidak, bukan? Mengapa? Karena ketika kasnya kosong, dia relakan menjual Yesus hanya untuk 30 keping perak. Gurunya yang tidur sama-sama dengan dia, guru yang kasih makan dia, guru yang bayar pajak buat dia, guru yang mengajarkan tentang kekekalan, guru itu dijual dengan 30 keping perak. Kalau demikian, hidup Yudas itu pusatnya apa? Hidup Yudas itu pusatnya apa? Gak kedengaran. Hidup Yudas itu pusatnya apa? Iya. Ngomong uang saya, tapi kalau dikasih ngomong gitu. Susah banget sih. Sekali lagi, pusat hidup Yudas itu apa? Iya, begitu. Supaya semangat ketika dikasih uang semangat, gitu kan? Pusat hidup Yudas itu adalah uang. Maka karena pusat hidupnya adalah uang, dia rela jual Yesus. Yang penting saya dapat uang. Bukankah banyak orang memperalat Yesus hanya untuk uang? Bukankah banyak pendeta menjual pelayanannya karena uang? Mari kita boleh belajar. Gereja tidak boleh berpusat pada uang, tapi gereja berpusat pada Tuhan. Kita butuh uang, tapi kita tidak boleh mencintai uang. Ya, yang kita cinta itu adalah Kristus. Saya ulangi kalimat ini. Kita butuh uang, tapi kita tidak boleh mencintai uang. Karena Alkitab katakan, akar kejahatan itu apa? Uang. Bukan dong? Akar kejahatan itu apa? Cinta akan uang. Bukankah cinta kita harus ditujukan pada Tuhan dan cinta kita harus diberikan kepada sesama? Yang memberi nilai uang itu manusia, betul ya? Maka rupiah tidak bisa kita bawa ke kombini di sini dan kita beli onigiri. Orang yang bilang arek, nanti. Saya pernah salah itu. Saya ternyata pulang ke Indonesia, datang, kemudian ada uang 500. Yang ada orang bilang nekel besar itu, mirip dengan 500 yen itu, apa itu? Agak besar itu. 1000, betul, 1000. Ada di sini. Yang bilang 1000 itu berarti baru dari Indonesia itu. Tahulah itu. Iya. Saya pergi kombini, nah, saya pikirnya uang 500 yen, saya kasih begini. Orang bilang, arek, nande, kore nande. Pakai nande supaya kelihatan kita di Jepang, gitu ya. Gomenasai, muka saya langsung merah. Machigata, Indonesia dong ada di situ, gomenasai. Kore wa iranai katanya. Mengapa?
Karena uang itu yang memberi nilai adalah manusia. Segala sesuatu yang diberi nilai oleh manusia itu nilainya terbatas adanya. Nilainya lokal adanya. Sehingga segala sesuatu yang manusia memberi nilai, nilainya harus ada di bawah manusia. Maka tidak layak manusia cintai itu. Karena ketika manusia mencintai sebuah nilai di bawah manusia, manusia sedang merendahkan nilainya di bawah sesuatu yang dia kasih nilai itu. Maka dengan demikian, manusia sedang mengalihkan pengilahannya, pengalahannya daripada Allah yang lebih bernilai tinggi daripada dia kepada sebuah nilai yang lebih rendah daripada dia. Oleh sebab itu, kita tidak boleh memusatkan hidup kita kepada nilai uang sebagaimana Yudas. Yudas sedang salah nilai di sana. Dia sedang merendahkan Allah, Yesus Kristus yang adalah Allah, di bawah daripada nilai uang yang dia pusatkan hidupnya. Maka jangan sampai kita iring Tuhan, tapi di dalam pikiran kita ketika kita melihat segala sesuatu semuanya uang. Pendetanya pun uang, ya, istri pun bisa jadi uang, suami juga bisa jadi uang. Akhirnya muncul lagu apa? Uang, uang, uang. Apalagi itu? Oh iya, semuanya uang, 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 uang. Akhirnya muka kita biru semuanya. Mari kita boleh belajar. Bukan berarti kita lari tentang uang, tapi jangan jadikan itu menjadi pusat hidup. Karena kalau saudara dan saya menjadikan itu pusat hidup, kita tidak akan pernah bisa mengasihi Allah dan kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama. Bukankah banyak rumah tangga yang hancur karena uang? Bukankah banyak persaudaraan, saudara kandung bisa berantem satu dengan yang lain karena uang? Bukankah karena banyak relasi-relasi pelayanan yang rusak karena uang? Saya menyerukan ini di awal tahun, supaya kita boleh sungguh lagi belajar. Hidup ini bukan berpusat pada uang, tapi hidup ini berpusat kepada Kristus itu sendiri. Pertanyaan saya yang kedua, kita sebentar lagi kita akan masuk di dalam masa-masa penderitaan Kristus pada bulan Maret dan April. 16 April adalah hari Paskah. 14 April adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, ahli Taurat, orang Farisi, mereka beragama apa tidak? Mereka beragama bukan? Tapi pertanyaan saya, apa pusat daripada mereka beragama? Apa pusat hidup mereka ketika mereka beragama? Mungkin mereka berkata bahwa Allah adalah pusat hidup. Tapi saudaraku, bagaimana ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus membuat banyak mujizat, banyak orang mengikut Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menentang pengajaran-pengajaran kepalsuan mereka. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu seperti kubur yang dilapur putih, tapi isinya penuh dengan tulang belulang. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka berusaha memata-matai Tuhan Yesus, dan mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, apakah hukum Taurat? Apakah hukum Taurat mengajarkan sebuah pembunuhan? Tapi ahli Taurat dan orang Farisi seringkali mengikuti Tuhan Yesus, dan mereka mau cari celah untuk membunuh Tuhan Yesus. Mengapa mereka melakukan itu? Karena pusat hidup agama mereka bukan kembali kepada Allah, tetapi kembali kepada nilai diri mereka. Harga diri. Tuhan Yesus tidak boleh lebih daripada kami. Pengikut Tuhan Yesus tidak boleh lebih daripada kami. Tuhan Yesus tidak boleh mencela kami. Kami orang beragama, kami orang hebat. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, agama seperti ini, agama yang berpusat pada diri sendiri, adalah agama yang tidak pernah menjadikan Tuhan menjadi pusat. Maka Tuhan katakan apa? Kamu orang Yahudi, kamu orang Farisi, kamu seringkali mencari tikungan-tikungan jalan. Engkau berdiri di sana, engkau berdoa dan mengangkat tangan dan engkau berkata, aku adalah orang-orang yang senantiasa taat dengan agama. Engkau berdiri di atas tangga-tangga yang menuju kepada bait Allah, dan di sana engkau berdiri dan engkau melakukan akan ibadah agamamu. Tujuannya untuk apa? Mencari pujian bagi diri mereka. Dan ketika Yesus hadir, mereka melihat Yesus adalah musuh. Oleh karena ketika power Yesus lebih tinggi daripada mereka, mereka akhirnya merasa ini harus dibunuh, ini harus disingkirkan. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, jangan pernah kita beribadah tujuannya supaya kembali kepada kita. Jangan sampai kita ikut Tuhan supaya semuanya harus kembali kepada kita.
Tetapi ibadah yang sejati harus kembali pada Tuhan. Kemari dalam ibadah di Shikoku, di Takamatsu. Di Kanagaoke. Saya selesai khotbah, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ada seorang ibu yang bertanya begini, Pak Pendeta, saya seringkali memberikan bantuan pada orang lain. Tapi ketika saya memberikan bantuan, ada satu motivasi dalam diri saya, yaitu supaya saya sukacita, supaya saya bahagia. Kira-kira motivasi seperti itu baik apa tidak? Saya berikan dua jawaban buat dia. Yang pertama, saya akan katakan kepadanya, ketika kita melakukan sebuah kebaikan, tujuan kebaikan itu tidak boleh kembali kepada kita yang melakukan kebaikan dan kepada dia yang menerima kebaikan. Tapi kebaikan yang kita lakukan harus kembali kepada sang kebaikan itu sendiri. Siapa itu? Allah. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, kebaikan itu harus kembali kepada Allah sendiri. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ajarkan kepada dia, saya melakukan kebaikan ini oleh karena saya terima kebaikan itu daripada Allah sendiri. Anak nomor satu kami pernah bilang sama mamanya, Ma, aku boleh minta ini enggak? Mamanya bilang begini, kamu berdoa. Kalau memang Tuhan mau kasih, Tuhan kasih. Ini pengajaran yang mau membawa dia untuk mengerti. Setiap pemberian bukan bersumber daripada orang tua, tapi bersumber daripada Tuhan. Akhirnya dia berdoa. Padahal ketika dia minta, kemudian kami bilang, berdoa saja. Sebenarnya dalam hati kecil kami, yang pikir, apa nih ya Tuhan jawab ya? Dan sepertinya, udah, nggak jawab pun nggak apa-apa. Selesai dia berdoa, selang beberapa menit, rumah kami diketok. Waktu itu kami masih tinggal di Nagoya, dan kami tinggal di perumahan pemerintah. Diketok, tak tok tok. Ternyata pemimpin perumahan itu datang dan berkata, ini saya membawa persembahan ini, pemberian ini, karena kami sudah menghitung sebuah iuran yang kita kasih tiap bulan, dan ini sisanya. Ketika diberikan pada istri saya, anak kami itu ada di sana. Apa jawabnya? Ini jawaban Tuhan. Padahal dalam hati kami, aduh ini parah ini. Kalau nggak salah skateboard kayak yang bisa main di aspal itu. Ini jawaban Tuhan. Dan betul, ketika dikasih, cukup buat skateboard itu. Tapi ketika kami belum kasih, kami bilang sama dia, kamu yakin ini pemberian Tuhan? Iya. Dan ketika kami kasih, kami bilang sama dia, kau berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Dia tahu itu dari Tuhan, betul? Tapi kalau kita hanya kasih saja, nanti orang itu bilang, aduh baik sekali loh. Ayub itu baik sekali, padahal di belakang belum tentu baik. Berarti apa? Kita yang dapat kemuliaan itu, bukan? Ketika kita yang dapat kemuliaan itu, maka otomatis dia tidak lagi melihat bahwa itu daripada Tuhan asalnya. Maka kita menjadi Allah bagi dia. Jawaban yang kedua yang saya berikan pada ibu ini adalah begini. Ketika kita melakukan kebaikan, Alkitab katakan, berbahagialah bagi mereka yang memberi. Lebih baik memberi daripada menerima. Berbahagialah bagi mereka yang memberi daripada menerima. Artinya apa? Di balik pemberian itu ada kebahagiaan yang kita terima. Jadi motivasi kita melakukan kebaikan bukan supaya kita sukacita, bukan supaya kita kebahagiaan, tapi akibatnya adalah Allah sendiri yang memberikan kebahagiaan itu bagi kita. Jadi bukan karena kita, tapi Allah lah yang memberikan itu kepada kita. Tapi setelah itu saya lupa ada satu yang perlu saya ingatkan pada dia ketika melakukan kebaikan, yaitu jangan sampai, tapi akhirnya saya sampaikan juga, jangan sampai kita melakukan kebaikan sama orang dan akhirnya orang itu bergantung sama kita. Ini hati-hati, ini hati-hati. Kenapa? Setiap kali dia minta kita kasih, setiap kali dia minta kita kasih, setiap kali dia minta kita kasih. Akhirnya apa? Dia tidak pakai otaknya, dia tidak pakai potensinya untuk
berjuang. Kenapa? Setiap masalah datang, aduh, sudah ada itu. Bung Alvin dia baik sekali. Ya, udah tahu. Ya. Hanya orang bergantung sama kita. Tapi ketika kita melakukan seperti itu, tidak selamanya kita harus bisa membantu dia. Tapi kita harus mengajarkan dia untuk menggali setiap potensi yang ada pada dia. Sehingga kita tidak menjadikan diri kita menjadi pusat hidup. Kita tidak menjadikan diri kita menjadi tujuan hidup. Tapi kita menjadikan Allah menjadi tujuan hidup. Orang Farisi, ahli Taurat, menjadikan agama menjadi alat untuk menjadikan diri mereka menjadi pusat hidup. Sehingga ketika kita beribadah, kita mengerti hidup ini untuk apa. Hidup ini untuk Tuhan, bukan untuk diri dan bukan untuk uang. Bagaimana Tuhan Yesus? Hidup Kristus untuk ketaatan pada Bapa. Maka walaupun penderitaan, walaupun dia harus menjalani perjalanan Via Dolorosa, dia tetap taat pada Tuhan. Karena dia tahu hidupnya untuk ketaatan pada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, setelah kita melihat bahwa Paulus mengumandangkan hidup untuk apa? Hidup untuk Kristus. Maka kita harus menjadikan Kristus menjadi fokus dalam hidup kita. Hal yang kedua, hidup untuk apa? Tadi hidup untuk Kristus. Hal yang kedua yang kita lihat di sini, ayat yang ke-22. Hidup untuk apa? Ayat 22, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti apa? Bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Yang kedua, hidup untuk apa? Yang kedua, hidup untuk apa? Hidup untuk apa? Memberi buah. Hidup bekerja belum tentu memberi buah. Ada yang begini, hidup untuk apa? Hidup untuk kerja. Hidup untuk apa? Hidup untuk makan. Hidup untuk apa? Hidup untuk tidur. Jadi hidupnya begitu saja, monoton. Bangun, makan, kerja, pulang, makan, mandi, tidur, bangun, makan, pergi kerja. Kalau hidup seperti itu, kita tidak beda dengan ciptaan yang lain. Tapi di sini dia ajarkan satu hal, hidup untuk bekerja dan memberi buah. Dalam konteks kitab Filipi, kalau saudara dan saya baca Filipi 4 ayat 4, di sana apa isinya? Bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan apa? Bersukacitalah. Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh banyak orang. Maka di sini, ketika Paulus dalam penjara sekalipun, penjara tidak pernah menjadi alasan untuk dia mengeluh dan dia tidak memberikan buah. Tetapi di tengah-tengah penjara sekalipun dia tetap bersukacita. Jadi hidup berbuah. Jadi hidup berbuah tidak dibatasi oleh penderitaan. Hidup berbuah tidak dibatasi oleh pergumulan. Hidup berbuah tidak dibatasi oleh situasi apapun juga. Kalau berbuah ya berbuah. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, hidup Paulus begitu luar biasa. Hidup dia di dalam penjara. Tetapi di tengah-tengah penjara dia masih menasihati jemaat di Filipi yang ada di luar penjara. Hendaklah engkau bersukacita. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah bagi kita supaya kita bisa berbuah bagi orang lain. Saya ulangi kalimat ini. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah bagi kita supaya kita bisa berbuah bagi orang lain. Sehingga tidak boleh melihat semua masalah itu adalah sesuatu yang tidak bermakna. Seringkali masalah datang kita mengeluh. Setiap kali masalah datang kita kecewa. Setiap kali pergumulan datang membuat kita mulai berkata, Tuhan engkau mengasihi saya atau tidak? Tapi saudaraku, segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan, pasti di balik itu ada buah. Pasti di balik itu ada berkat. Pasti di balik itu ada kehidupan yang bisa berbuah bagi orang lain. Maka mari kita boleh percaya, menerima semuanya dengan ucapan syukur. Karena apa? Kalau kita mengalami sebuah pergumulan, pasti pergumulan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Waktu saya masih studi di Indonesia, dan saya pernah menceritakan, saya bersama dengan istri kami bergumul, hanya sekaleng susu buat anak kami. Dan saya sempat pada saat itu berkata, Tuhan engkau tidak pernah mengasihi saya. Tuhan aku sudah meninggalkan keluargaku, saya sudah meninggalkan pelayanan saya,
Dan saya sekarang mau meniti hidup saya untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Tapi mengapa hanya sekaleng susu engkau tidak sediakan buat ke anak saya? Karena sebelumnya, paginya saya sudah berdoa. Ibu bilang nggak ada susu. Saya berdoa. Saya mengharapkan mujizat pagi. Itu nggak ada. Siang, harapkan mujizat nggak ada. Sore mengharapkan mujizat nggak ada. Maksudnya taruh kaleng di situ biar Tuhan isi penuh, nggak ada. Iya, saya ngomel sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Di balik itu Tuhan punya pertolongan yang luar biasa buat kami. Akhirnya, ada satu kakak tingkat saya yang punya anak 2, tinggal di Jatinegara. Suatu kali anaknya bilang sama dia, "Papa, kakak lapar." Apa kata papanya? "Kalau kamu lapar, nak, minum air banyak-banyak supaya kenyang." Kenapa? Karena kakak tingkat ini pun sedang studi di STT Jeffrey bersama dengan saya. Dan mereka waktu itu sponsornya macet. Dia bilang, "Kakak, minum air banyak-banyak." Kemudian, ketika ngomong seperti itu, saya ada di sana. Dan air matanya jatuh. Kemudian, dia menatap saya dan saya katakan sama dia, "Abang, sebelum abang mengalami ini, saya sudah pernah mengalami. Kegagalan saya adalah saya kecewa sama Tuhan. Kegagalan saya berkata Tuhan tidak mengasihi saya. Kegagalan saya adalah saya berontak sama Tuhan karena masalah seperti ini. Hanya sekaleng susu. Tapi saya mengharapkan itulah yang menjadi. Hanya saya mengalami kegagalan itu. Tapi abang tidak boleh mengalami kegagalan itu. Karena di balik ini ada orang yang akan abang hadapi untuk menjadi berkat bagi mereka dengan kondisi seperti ini." Dan akhirnya dia memeluk saya. Saya sangat dekat sama mereka. Memeluk saya dan di sana kami berdoa sama-sama. Baru saya mengerti, ternyata kejadian itu sedang mempersiapkan saya untuk menguatkan abang saya. Abang kelas tingkat yang kami studi bersama-sama pada saat itu. Maka saya mengerti satu hal. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita bukan karena dosa kita. Kalau dosa ada, dosa kita bertobat. Tapi itu terjadi karena diizinkan oleh Allah. Ada sesuatu berkat yang Tuhan sediakan. Di mana Tuhan akan jadikan hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka jangan mengeluh, jangan kecewa, dan berkata, "Tuhan, Engkau tidak adil dalam hidupku." Yakinlah perjalanan waktu dalam kesementaraan akan membuat kita berbuah bagi orang lain. Dari pelajaran-pelajaran itulah saya belajar untuk bertaat sama Tuhan. Mungkin saudara dan saya berkata pada saya, saudara menatap saya dan berkata, "Pak Pendeta, saya sudah menderita sakit, kok tidak sembuh-sembuh juga." Mungkin saudara menatap saya dan berkata, "Sampai saat ini saya menggumuli pekerjaan, tapi kok Tuhan tidak kasih buat saya." Mungkin saudara menatap saya dan saudara berkata, "Papa mama saya sekarang menderita, tapi sampai saat ini saya berdoa Tuhan tidak tolong saya." Saudaraku, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Ada waktu Tuhan di mana Tuhan menyatakan bahwa ada berkat di balik itu untuk hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka mari, hidup yang berbuah ini mengajarkan kita bahwa pusat hidup bukan kita, tapi pusat hidup kita adalah Tuhan. Maka semua perjalanan hidup kita sedang diproses oleh Tuhan untuk membuat hidup kita berguna bagi orang lain. Dan ketika hidup kita berguna bagi orang lain boleh menemukan Kristus di dalam hidup kita. Dan mereka boleh memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Saya rindu dalam 2017, kita boleh sungguh menjaga iman kita. Sehingga jangan sampai kita jalani lebih banyak pengeluhan daripada ucapan syukur. Jangan sampai kita jalani lebih banyak sungut-sungut daripada ucapan syukur melihat kebesaran Tuhan. Kalau kita jatuh seperti itu, maka kita sedang mengulangi kegagalan bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Mereka menghabiskan waktu mereka dengan sungut-sungut. Mereka menghabiskan masa hidup mereka dengan melihat ke belakang tanpa melihat semua karya Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Maka poin yang kedua mengajarkan kita, hidup itu apa? Hidup itu harus berbuah. Sekali lagi, pohon yang berbuah tidak makan sendiri buahnya. Ulang ya.
Pohon yang berbuah tidak makan sendiri buahnya, tetapi dia berbuah supaya orang lain bisa menikmatinya. Saya rindukan itu boleh ada dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan kekasih, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini. Hidup untuk apa? Ada dua. Yang pertama apa? Hidup untuk apa? Yang pertama? Hidup untuk Kristus. Yang kedua, hidup untuk apa? Hidup untuk berbuah. Ketika hidup berbuah, bukan berpusat pada kita, tapi hidup kita berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita. Mari kita berdoa.